Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Dwi Putra Setiawan, bisa dipanggil Firman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifali, bisa dipanggil Aldi. Sudah terasa kami hampir 6 bulan di BBPP FIP BMTI. Kami sedang mengerjakan tugas akhir dari pembimbing kami, yaitu aplikasi Jurnal Siswa PKL. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan Android Studio untuk membantu siswa mencatat aktivitas harian selama PKL dan membantu pembimbing membantu jurnal mereka. Proses pengembangan dimulai dari pembuatan struktur database MySQL yang mencakup tabel siswa, jurnal, presensi, dan laporan PKL. Untuk backend, kami menggunakan PHP dan REST API yang terhubung ke Android melalui Volley. Dari sisi UI UX, kami menggunakan material desain dengan navigasi intuitif seperti bottom navigation view, fragment, dan juga sedikit animasi. Untuk fitur aplikasinya antara lain seperti presensi siswa dan juga laporan siswa, serta pengingat notifikasi harian untuk mengisi jurnal. Tujuan utama aplikasi ini menjadikan pencatatan dan pemantauan jurnal PKL lebih praktis dan integritas. Yuk lihat aplikasinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur yang pertama, adalah fitur home. Fitur home di sini kita ada header dan ada sebuah card yang ada real time clock-nya. Ini juga ada card tentang BMTI, bisa dibaca sebagai berikut, dan juga tentang ada program keunggulan di BMTI ada apa saja, dan juga ada lokasi dan fasilitas ada apa saja juga. Ini juga ada tentang lab RPL, belajar apa saja dan lain-lainnya juga ada di sini. Di sini juga ada grafik tentang presensi, bisa masuk dan apa. Dan juga fitur kedua adalah data siswa. Di sini kita bisa menambahkan data siswa, contoh bisa menambahkan nama, kami sekolah, dan alamatnya kapan, selesainya kapan, dan nomor telepon, dan alamat. Dan juga bisa ubah Ganis, nama, asal sekolah, juga bisa hapus. Bagi contoh biar teman-teman. Dan fitur selanjutnya akan dijelaskan dari teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur jurnal harian siswa. Di sini siswa dapat menambahkan seperti uraian kegiatan apa saja yang dilakukan. Misalnya saya akan menambahkan pada hari ini, hari Rabu 25 Juni. Nah, kegiatannya misalnya belajar Android. Kemudian catatan pembimbingnya misalnya keren. Nah, untuk foto paraf sebagai contoh saya akan menambahkan. Di sini harus saya tambahin foto paraf pembimbing. Kemudian simpan. Nah, maka data akan menampilkan seperti ini. Kemudian selanjutnya ada fitur ubah jurnal. Bisa ada kesalahan input tanggal, bisa diubah, lalu kegiatannya dan catatannya juga. Saya akan ubah lagi foto parafnya. Nah, maka akan otomatis berubah seperti ini. Kemudian coba kita hapus data jurnalnya. Jika ada kesalahan bisa dihapus, akan terhapus. Nah, kemudian fitur selanjutnya yaitu data presensi. Di sini siswa dapat melakukan presensi, misalnya hari ini Rabu 25 Juni, dengan keterangan masuk, izin atau apa. Masuk, kemudian simpan. Maka akan muncul dalam bentuk tabel seperti ini. Nama siswa Firman, tanggal hari ini, keterangannya masuk. Kemudian kita coba tampil lagi.
dengan keterangan izin misalnya. Nah, di sini juga ada fitur filter kehadirannya, keterangannya misalnya ingin filter masuk, maka yang muncul masuknya aja gitu. Kemudian filter izinnya aja. Lalu untuk semuanya, dan juga sama seperti fitur jurnal tadi, di fitur presensi ini ada ubah presensi, misalnya kesalahan apa ya gitu, kita ubah jadi izin, juga bisa berubah gitu. Kemudian ada fitur hapus, bisa menghapus seperti ya fitur jurnal tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur laporan PKL. Di sini kita bisa menambahkan data laporan, contohnya nama, tulisnya, nilainya berapa, hasil laporannya yang mana, bisa ditambahkan. Dan juga bisa diubah, contoh nilai 90, filenya yang mana, itu file yang mana, yang bisa diubah, dan file tulis juga bisa dihapus. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari sisi database-nya. Yang pertama, tabel siswa. Tabel ini merupakan inti dari database karena menyimpan data pribadi dan identitas lengkap siswa peserta PKL. Ada NIS, ada nama lengkap, jenis kelamin, asal sekolah, dan tanggal mulai selesai PKL, dan kontak siswa. Tabel ini menjadi dasar penghubung data peserta, jurnal kegiatan, dan laporan akhir dari setiap siswa. 2. Tabel presensi. Tabel ini berfungsi untuk mencatat kehadiran siswa setiap hari selama pelaksanaan PKL. Ada NIS siswa, tanggal kehadiran, keterangan kehadiran, ada hadir, izin, dan alfa. 3. Tabel jurnal. Tabel jurnal digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan harian siswa selama mengikuti PKL. Ada tanggal kegiatan, uraian kegiatan, catatan pembimbing, dan foto para pembimbing. Yang terakhir adalah tabel laporan PKL. Setelah PKL selesai, siswa diwajibkan menyusun laporan dan mengerjakan proyek yang berkaitan dengan pengalaman mereka. Ada file proyek, file laporan, dan nilai akhir. Selanjutnya adalah alur dari sisi backend. Android menggunakan Volley untuk mengirim dan menerima data JSON dari PHP. PHP menerima data POST atau GET, memproses dengan MySQL, lalu mengembalikan JSON response ke Android, mengolah data JSON, dan menampilkannya di UI. Dengan struktur ini, aplikasi jurnal siswa PKL mampu menyimpan data secara rapi dan integrasi, dan hanya bisa diakses oleh siswa yang bersangkutan. Aplikasi ini tidak hanya memudahkan siswa dalam mencatat kegiatan PKL, tapi juga memudahkan pembimbing dalam melakukan pemantauan dan penilaian secara digital. Aplikasi ini baru kita develop atau kita kerjakan baru 80%. Mohon maaf bila ada kekurangan dari video kami dan mungkin tutur kata yang kurang baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.